Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allahu Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Pandangan-pandangan seperti ini alhamdulillah ulama-ulama di negeri kita berusaha untuk meluruskannya sampai akhirnya dibungkus Islam Nusantara. Islam Nusantara ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara. Nggak ada dalam Islam. Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari menurut mereka ini kebiasaan-kebiasaan atau kearab-arapan dihilangkan. Ini istilah Islam Nusantara, Islam yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam Nusantara itu sesat, Anda yang sesat. Jangan dikaitkan agama itu, Islam itu Arab. Jadi semua yang ada di Arab kita adopsi di sini. Itu sudah menyimpang dari ajaran Islam. Contoh, andai kan Nabi Muhammad pun juga turun di tempat yang tidak menggunakan bahasa Arab, ya dia juga menggunakan bahasa setempat. Dia akan ikut budaya itu. Nah, sekarang kita lihat Islam Nusantara, Islam di Indonesia. Indonesia ini sudah punya budaya, sudah punya bahasa sendiri. Jadi jangan mengarabkan Indonesia, jangan menggeser budaya Indonesia dengan alasan budaya Arab itu adalah syariat. Itu salah kaprah. Kita harus menjaga ini Islam Nusantara ini. Dan saya sepakat, jadi tidak harus bergaya ke Arab-Araban. Saya lihat maaf di sini, sampai pakaian itu syarat pakaian putih panjang. Ini bukan pakaian Islam. Karena sebelum Nabi juga pakai pakaian putih panjang, jenggot. Nah, untuk kita di Indonesia, kita hargai ini budaya leluhur. Jangan digeser gara-gara agama. Islamlah sesuai dengan budaya dan bahasa Indonesia, bahasa sini. Tidak ada masalah Anda membaca Al-Quran dengan gaya bahasa Jawa, nggak ada masalah. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu apa? Agama ini difahami di akal, diresapi, dan dipraktekkan. Jangan berkutat di bahasa Arab. Maaf, saya lihat apa? Kalau Ustadz tuh nggak berbahasa Arab, kayak nggak Islami gitu. Dengan pakaian dan budaya ini, ayo kita lestarikan. Islam tuh indah, tidak ingin menggusur budaya. Jaga nih budaya leluhur. Pakai peci hitam, nggak harus bergaya Arab, nggak harus berbahasa Arab. Ngapain sih? Panjang lebar ceramah pakai bahasa Arab, nggak ada yang paham. Nah, Anda ini tujuannya apa? Membawa misi supaya dipahamin orang, atau cuma hanya mau genit-genitan supaya saya ini kesan orang Islam kalau nggak bahasa Arab tuh nggak Islami itu. Itu salah pemikiran. Anggaplah kalau emang banyak kitab berbahasa Arab, Anda cerna itu kitab, Anda bicara di sini nggak usah bahasa Arab, pakai bahasa setempat. Kalau di Jawa boleh pakai bahasa Jawa, kalau di Jawa Barat boleh pakai bahasa Sunda, atau di Padang. Tujuannya apa? Supaya kaidah kitab suci ini difahami. Buat apa sih baca doa bahasa Arab semua, tapi nggak ada yang paham? Akhirnya nggak sampai ini, misi agama tuh nggak sampai. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam Nusantara itu sesat, Anda yang sesat. Maka saya bilang, kalau Anda berbicara agama itu, ada alat ukurnya, kitab suci. Di situ bahasa hanya untuk di tempat Nabi diutus. Nabi pun juga bukan orang Arab. Nabi juga pendatang di Arab. Apakah Nabi membawa budaya leluhurnya di Arab? Tidak. Seperti Yesus juga turun, dia gunakan budaya Yahudinya. Tujuannya supaya disampaikan, supaya diterima. Jadi jangan dipaksakan lah, saya bilang. Jangan Anda mengatakan kalau Islam Nusantara itu kesannya sesat, karena di kepala Anda itu Islam Arab. Ini dibuang dulu.
Biarkan di sini terjadi budaya sendiri. Seperti kata Soekarno, itu saya lihat Soekarno itu justru punya falsafah yang tinggi. Inilah Islam Nusantara, jangan Islam Arab. Kalau cuma Islam itu harus Arab, berarti Tuhan juga sempitlah jadi Islam ini. Jadi manfaatkan budaya. Jadi nggak perlu ada ketakutan, nggak usah mengatakan kalau nanti Islam itu kita lepas dari. Justru kalau Anda itu menggunakan budaya setempat dan bahasa setempat, berarti apa? Anda ikut thariqahnya Rasulullah. Anda ikut ajaran Tuhan. Yang mana itu bahasa itu cuma untuk di wilayah setempat aja. Bukan mengarabkan dunia, tidak. Bagaimana tentang mau berdoa? Berdoa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, biar meresap. Jadi apa? Kalau meresap difahami, perilaku kita tuh juga bisa Islami. Apa sih cuma lomba-lomba bahasa Arab, lomba panjang-panjang supaya terkesan Islami gitu? Enggak penting. Kadang-kadang yang nggak harus nangis jadi nangis. Nanti lama-lama khawatir ada lagu Arab diaminin, diiniin semua. Jadi tetap jaga ini Islam dengan budaya setempat Nusantara. Tolonglah Anda ini yang di atas juga yang ingin menyampaikan dakwah Islam, kurangin tuh bahasa Arab dan kurangin dengan berbudaya harus Arab. Enggak. Anda ceramah dengan pakaian batik, kalau perlu belangkon, itu lebih teduh. Gunakan bahasa setempat dengan gaya-gaya budaya, tidak harus ke Arab-Araban. Kalau Arab tuh suka gosidah, dia di Jawa wayangan. Tidak harus gosidah-gosidahan, enggak. Di Sunda lain lagi, indah. Nanti apa? Kelihatan bahwasanya Islam itu menerima semua budaya, semua apapun. Tidak mengkungkung satu. Sebelum ada Nabi Muhammad lahir aja, ini Indonesia sudah punya leluhur, punya nurani, punya jiwa gotong royong, punya adat. Di Cina juga ada Islam dengan budaya Cina. Jadi kalau saya katakan Islam Nusantara itu adalah Islam Muhammadi, Islam yang mengenal Rasulullah. Karena apa? Membumikan. Saya bersyukur dengan adanya Nahdlatul Ulama, bisa Islam berkembang di sini. Dakwahnya bagus, santun. Coba kalau di sini yang pertama turun seperti Islamnya ISIS atau Islamnya Taliban, apa jadinya ini bangsa ini? Tapi saya yakin loh, aliran-aliran ekstrim ini seperti Wahabi, ISIS, Taliban nggak laku di negeri ini. Karena apa? Nurani bahasa ini baik. Islam itu terasa cuma di Indonesia. Idul Fitri terasa, Ramadan terasa, Idul Adha terasa. Di negara lain nggak ada seperti Indonesia. Ini kita jaga. Karena bangsa Indonesia punya nurani yang tinggi, punya luhur yang tinggi, jadi bisa mengelaborasi itu agama Islam. Menjadi indah, menjadi budaya. Ada beduk, ada ini. Kenapa? Nggak apa-apa. Tergantung setempat. Jadi saya minta di sini kepada lembaga yang terkuat NU ini juga, tolonglah dijaga ini budaya Nusantara ini. Anda yang mewakili lembaga Islam yang terkuat di sini, jangan digerus oleh Islam Arab semuanya. Ada sekarang model celana cingkrang, jenggot, jidat hitam. Kalau jidat hitam itu suatu kemuliaan, suatu kelebihan, atau tanda orang itu dekat kepada Tuhan, ibadah, kok nggak ada wanita yang jidatnya hitam? Tidak ada. Terus tidak ada wanita semua yang beribadah. Anda yang salah sujud.